Terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Tendri. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi perkuliahan untuk kelas psikometri. Nah, di video sebelumnya teman-teman sudah belajar mengenai jenis norma yang pertama, yakni norma perkembangan atau bisa disebut sebagai developmental norms. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari jenis norma yang kedua, yakni within group norms. Nah, jadi within group norms merupakan norma yang cukup banyak digunakan di berbagai jenis tes yang terstandar. Dan pada dasarnya within group norms itu berfungsi untuk mengevaluasi atau mengukur performa individu dan membandingkannya dengan performa kelompok referensinya. Nah, within group norms ini terbagi menjadi dua jenis lagi, yakni persentil dan standar skor. Jadi kita akan bahas satu-satu, dimulai dari persentil dulu. Oke, persentil dapat didefinisikan sebagai skor yang menunjukkan peringkat dari kinerja individu pada sebuah tes dibandingkan dengan kelompok referensinya. Atau secara sederhana dapat dipahami sebagai skor yang menggambarkan kedudukan atau posisi individu di dalam kelompok. Nah, persentil ini merupakan angka berurutan yang ditetapkan pada skala 100. Urutan tersebut dimulai dari persentil ke-1 atau P1, lalu persentil kedua atau P2, lalu untuk selanjutnya P3, P4, hingga P99 atau persentil ke-99. Nah, semakin tinggi persentil akan mengindikasikan raw score yang tinggi pula. Oke, untuk mempermudah pemahaman, coba kita beri contoh. Semisal pada sebuah tes, seorang siswa memperoleh skor 100 dan skor tersebut terletak pada persentil ke-50. Maka dapat diartikan bahwa performa dari siswa tersebut sama dengan atau lebih baik dari 50% individu lain dalam kelompoknya. Contoh lain, seorang siswa memiliki skor yang jatuh pada persentil ke-80. Itu berarti skor siswa tersebut sifatnya sama atau lebih baik dari 80% siswa lain di dalam kelompok perbandingannya. Nah, salah satu jenis tes yang menggunakan norma persentil adalah Edwards Personal Preference Schedule atau disingkat sebagai EPPS. EPPS merupakan tes yang mengukur 15 variabel kepribadian. Nah, berikut adalah contoh dari norma persentil dalam tes EPPS yang terdapat di salah satu jurnal penelitian. Oke, dapat kita lihat pada figur 5, tepatnya di kolom paling kiri itu menunjukkan raw score dari subjek, sementara di sebelahnya, di kolom-kolom sebelahnya itu merupakan skor persentil. Nah, sedangkan untuk contoh interpretasi dapat dilihat pada tabel 4. Oke, jadi di situ menunjukkan bahwa persentil skor 97 sampai 99 dapat diinterpretasi sebagai sangat tinggi. Lalu persentil skor 85 sampai 96 itu dapat diinterpretasikan sebagai tinggi. Dan persentil skor 17 sampai 84 itu dapat diinterpretasikan sebagai rata-rata. Lalu persentil skor 4 sampai 16 dapat diinterpretasikan sebagai rendah, dan persentil skor 1 sampai 3 dapat diinterpretasi sangat rendah. Oke, sekian untuk video kali ini. Saya ucapkan terima kasih.